Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Sulsi Hayaro dari kelas Manajemen Keuangan Internasional. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas ujian akhir semester ganjil. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional dan kekuatan pasar yang seperti apa yang dapat memaksa perubahan suku bunga dan kurs nilai tukar? Arbitrase internasional adalah celah spekulan atau pemain falas untuk mendapatkan keuntungan terhadap pemanfaatan perbedaan kurs mata uang pada kondisi pasar yang tidak seimbang. Upaya memaksimalkan laba dilakukan dengan memperhitungkan dengan seksama, dengan batasan-batasan kerugian dan resiko yang mungkin ditanggung. Kenyataannya memang menunjukkan bahwa porsi terbesar transaksi falas didorong oleh motif spekulasi. Pelaku pasar dapat melakukan arbitrase terhadap mata uang bila menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah kekuatan pasar, adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produk di pasar. Kemudian kekuatan pasar memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan di pasar yang kompetitif. Kekuatan pasar yang besar akan mampu menimbulkan ketergantungan konsumen terhadap penggunaan produk hasil produksi dari suatu perusahaan. Apa hubungan perubahan suku bunga dan kurs nilai tukar? Jika perusahaan memiliki kekuatan pasar, mereka dapat menetapkan kenaikan harga tanpa kehilangan pelanggan. Dan mereka dapat mempertahankan harga tinggi dari waktu ke waktu. Dari sisi konsumen, harus membayar harga yang lebih tinggi dan mereka dapat mendapatkan kepuasan atau utilitas yang sepadan dengan uang yang mereka bayarkan. Tingkat suku bunga dalam hal ini sangat mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Tingkat suku bunga menentukan nilai tambah mata uang suatu negara. Semakin tinggi suku bunga suatu mata uang, akan semakin tinggi pula permintaan akan mata uang negara tersebut. Untuk soal yang kedua, jelaskan proses terjadinya inflasi. Kemudian telusuri informasi dan jelaskan bagaimana nilai tukar berkontraksi terhadap inflasi, serta bagaimana proses nilai tukar mempengaruhi tingkat suku bunga. Proses inflasi, menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas akibat banyaknya peredaran uang kertas dan kenaikan harga barang. Sebuah negara atau suatu negara disebut inflasi jika kenaikan harga barang terjadi secara terus-menerus akibat kenaikan suatu barang yang mempengaruhi barang lain. Sementara kenaikan harga satu dan dua barang tidak dapat disebut inflasi. Inflasi terjadi karena kenaikan harga barang dan jasa secara meluas dan konsisten dalam waktu yang cukup panjang, sehingga mengacaukan perputaran keuangan serta menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang. Nilai tukar berkontraksi terhadap inflasi. Jika faktor-faktor ekonomi lainnya dianggap tetap atau ceteris paribus, maka kenaikan tingkat harga atau inflasi mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Kemudian penurunan daya beli mata uang ditunjukkan oleh kenaikan tingkat harga di negara yang bersangkutan, akan diikuti dengan depresiasi atau pelemahan nilai tukar mata uang negara tersebut. Sebaliknya, jika kenaikan daya beli mata uang domestik akan mengakibatkan apresiasi atau penguatan nilai tukar mata uang negara tersebut. Kemudian proses nilai tukar mempengaruhi tingkat suku bunga. Dengan asumsi ceteris paribus, kenaikan tingkat suku bunga bank untuk mata uang domestik akan menyebabkan mata uang domestik mengalami apresiasi atau penguatan terhadap nilai mata uang negara lain. Kemudian untuk soal nomor 3, jelaskan dan carilah informasi mengenai perbedaan antara translation dengan transaction exposure. Forex exposure adalah suatu resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan yang timbul akibat fluktuasi kurs mata uang. Resiko falas ini memberikan pengaruh pada arus kas perusahaan dan pada akhirnya berpengaruh pada nilai perusahaan. Menurut Eijkman et
all 2003, forex exposure dibedakan menjadi 3, yaitu transaction exposure, operating exposure, dan accounting exposure. Perbedaan antara translation dan transaction exposure adalah yang pertama, transaction exposure sendiri adalah mengukur seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi suatu perusahaan MNC yang dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas. Exposure ini muncul karena kegiatan pembuatan laporan keuangan oleh anak perusahaan yang dikonsolidasikan oleh perusahaan induk. Untuk transaction sendiri adalah mengukur perubahan pada nilai transaksi yang disebabkan oleh perbedaan kurs falas pada saat transaksi disepakati sampai saat transaksi selesai. Jadi exposure ini berhubungan dengan transaksi-transaksi yang sudah ada tapi belum jatuh tempo. Untuk soal nomor 4, jelaskan bentuk resiko yang dihadapi oleh negara akibat adanya exposure transaksi, kemudian apa yang harus dilakukan oleh perusahaan MNC dalam mengantisipasi resiko tersebut. Risiko yang akan terjadi akibat adanya exposure transaksi dijelaskan bahwa karena berhubungan dengan transaksi-transaksi yang sudah ada tetapi belum jatuh tempo, sehingga exposure transaksi akan mempengaruhi aliran kas jangka pendek perusahaan, yang mana bentuk resiko yang dihadapi akibat adanya exposure transaksi ini antara lain adalah resiko kredit, resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko politik, dan resiko hukum. Untuk resiko kredit sendiri adalah resiko yang muncul pada saat pihak yang melakukan transaksi dengan negara tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kemudian resiko suku bunga, fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi nilai transaksi yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah resiko nilai tukar, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi nilai transaksi yang dilakukan dengan negara tersebut dalam mata uang yang berbeda. Kemudian yang keempat ada resiko politik. Resiko politik yang tidak stabil dapat pula mempengaruhi kemampuan sebuah negara untuk memenuhi kewajiban keuangan. Yang terakhir adalah resiko hukum. Perubahan atau ketidakpastian dalam hukum yang berlaku dapat mempengaruhi kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Kemudian solusi perusahaan multinasional dalam mengantisipasi resiko ini adalah MNC perlu melakukan peramalan falas dan juga memahami resiko yang akan dialami. Kemudian melakukan teknik kontraktual dengan menggunakan hedging di pasar forward, futures, uang, dan opsi. Termasuk berbagai persetujuan swap baik berupa back-to-back, loan, maupun swap mata uang maupun kredit swap. Kemudian, dengan menerapkan strategi operasional termasuk di dalam dan di luar dalam pembayaran dan penagihan. Yang selanjutnya ada menggunakan instrumen lindungi nilai untuk membatasi dan mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah menetapkan batas resiko, memantau secara rutin resiko, dan mempersiapkan strategi lainnya. Untuk soal yang nomor 5, mengapa investasi langsung atau direct investment terus berlangsung dan tumbuh di negara yang berkembang? Pada negara berkembang membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun di kawasan global. Negara berkembang sendiri masih belum mampu menyediakan dana pembangunan yang sangat banyak. Di samping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan dari luar negeri. Salah satunya adalah penanaman modal asing atau foreign direct investment ini. Sumber pembiayaan FDI ini oleh sebagian pengamat merupakan sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sumber yang lain. Kemudian dari segi investor sendiri, mengapa memilih negara berkembang? Salah satunya adalah memiliki sumber daya alam yang melimpah namun belum dikelola secara maksimal. Kemudian juga ada tenaga kerja yang lebih murah, kebijakan investasi yang lebih ramah, dan memiliki segmen pasar yang lebih banyak. Demikian pemaparan dari hasil ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.